Aku mengenal di kau. Kan katanya mau dibuka mau romantis, cing. Ya, tapi kalau lo nyanyi jadi nggak romantis kok jadi fals. Puisi ya. Kayak Iwan Fals sih, lo cuma dapat falsnya doang. Iwannya Emang enggak. Iwan Fals fals ya? Enggak kan? Enggak. Dulunya. Enggak juga kan? Enggak, Iwan Fals itu lo. Persis Iwan Fals, tapi dapat falsnya doang, Iwannya kagak. Ada Iman yang akan mengantarkan kopi. Silakan, Man. Silakan. Ya. Kopi spesial. Oke, kopi terima spesial. kasih. Ini kopi apa? Ini Jongkok. kopi apa? Gerakannya kayak pakai BH lengan panjang. Iya. Kan sekali-sekali Pak Iman jadi bintang tamu membahas cinta. Iya, karena dia termasuk cinta yang unik. LDR. LDR Jakarta Cilacap. Istri kan, tapi Istri di Cilacap. Pernah LDR Jakarta Singapura. Pak Imannya di Filipina. Enggak, Jakarta Singapura. Jakarta Singapura, Pak Imannya di Jakarta. Jakarta. Siapa istri lo, Man? Iswati. Hah? Iswati. Panggilannya? Mati. Kenapa? Kenapa harus nanya panggilan sih? Cuma 2 bagian. Bisa Iswa, bisa Wati. Bisa Iswa, Bisa Iswa, bisa Wati. Ya dia di Singapura, dia kerja di sana. Bahkan Iman sebagai kepala keluarga nggak tega ditebus sebelum kontraknya berakhir. Pulang aja udah. Oh, tebus kontraknya? Iya. Penaltinya? Iya. Biar pulang? Biar pulang. Luar biasa. Biar dekat? Pengorbanan seorang. Tapi LDR lagi? Tapi LDR lagi di Cilacap tetap. Paling nggak anaknya ada yang nungguin. Oh iya. Paling anaknya ada yang jagain ya? Iya, ada yang jagain. Ada yang jagain. Jadi pas Iman LDR Jakarta Singapura, posisinya dia baru kerja di sini. Kerja di sini nih. Palapa. Di Palapa. Gitu. Sama Cing Abdel. Iya. Dia lihat kondisi keuangan mungkin bisa udah deh gue tebus aja. Tebus. Dapat duit dengan cara minjam. Tahu kemana? Ke Dion kayaknya. Kayaknya, makanya Dion habis duitnya. Iya. Tapi itu pengorbanan supaya istri bisa pulang. Itulah cinta. Nah, itulah cinta. Jadi udah fix nih kata-kata saya di awal. Harus butuh pengorbanan. Iya. Iya. Pokoknya sayang itu hanya sebatas menyukai. Tapi begitu lo udah sampai mau berkorban. Mau berkorban untuk dia, rela meluangkan waktumu, tenagamu, materimu atau apapun demi dia. Maka itulah cinta. Bahkan kadang-kadang cinta. Lo lama-lama kayak Saiful Jamil, dikit-dikit nyanyi. Masa ada penonton ini bayaran? Ya nggak apa-apa. Untuk ketawa kan aja. Tapi kan bukan no komedi. Iya, no komedi. Gitu, Cing. Ya, suasana udah syahdu. Ada kaktus. Ada kaktus, ya. Bahkan ini pengorbanannya menurut gue Iman luar biasa. Karena dia tidak ingin melihat orang yang dicintainya itu menderita. Sehingga dia berkorban lah, dia pinjam duit yang akan dicicil nggak tahu selesainya sampai kapan untuk mengembalikan sang istri. Bahkan bukan untuk berdua dia, tapi hanya untuk menjaga anak. Bukan menjaga anak. Iya kan? Iya sih, akhirnya di sana menjaga anak. Iya. Hanya untuk supaya istrinya tidak menderita di sana. Tuh. Jadi meringankan penderitaan istri. Iya. Itulah love. Yes. Love. Gitu. Ini pokoknya ini fix ya. Suasana kita seperti ini terus ya? Iya. Tidak ada ubah-ubah lagi? Oh, ubah-ubah dong. Ubah-ubah? Gue udah coba ke taman situ nanti gue lihat. Berarti saya baru mau bilang tuh, janji taman ini dari 3 minggu lalu. Kita harus punya kursi yang enak buat. Kursi satpam aja. Ada kursi taman besi mau. Oh iya. Boleh duduk. Kopinya jangan ini, Ci. Apa? Santai-santai, kopi-kopi gelas plastik. Oh, oke. Tapi maling dong. Oh, jadi kayak maling. Iya. Emang dia pernah lihat maling? Kan dia nggak ikut waktu itu. Jadi kesan romantisnya nggak ada. Ya duduk di taman berdua itu. Nah, ya jadi udah. atau ini aja satu tapi berdua. Ngapain bukan romantis, ngirit itu namanya. Ku ingin kau menjadi. Saiful? Wah. Saiful siapa? Jamil. Jamil. Iya. Udah nggak boleh kan dia? Kenapa?
Kan nggak boleh di TV lagi atau di sini? Nggak boleh atau di ini cancel culture cancel di cancel. Iya, di cancel dan udah Di-cancel dikeluarkan juga surat dari KPI. Bahwa dia nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi kecuali untuk edukasi. Iya. No comedy. No comedy. Tapi ini lucu banget. Kok lucu? Kok sekarang mulai yang mulai protektif ya untuk no comedy ya? Nah itulah. Kenapa ya? Gue juga bingung. Jangan melarang-larang tawa dong. Iya. Oke, boleh. Padahal saya bikin aturan. Oke. Oke. Acaranya belum dibuka dong. Hah? Acaranya belum dibuka. Oh ya, kembali lagi kita di konten kedua terprogres. Karena saya tidak mungkin menyaingi Kulima tuh lagi. Saya pasrah. Udah down duluan ya. dia. Udah down dia. Harusnya ini udah bungkus nih. Iya. Konten kedua terprogres di Abdel Ahrian Universe ya. Iya. Mamat dan AA Curhat dong, Mat. Iya, Cing. Enggak dong, itu kalau lagi nanya. Oh, itu lagi nanya. Iya. Oh. Sekarang iya AA katanya bukan Cing. Lo manggil gua AA berarti. Hah? Kan namanya Mamat dan AA, kenapa manggilnya masih Cing? Di situ letaknya. Letak apa? Komedinya. Tanpa perlu menyebutkan no komedi. Letak apa? Jadi Letaknya AA di tapi situ. kok Cing gitu patah kan? Struktur komedi banget itu. Iya. Setupnya Mamat dan AA, punchline-nya Cing. Iya, Mamat dan AA. Iya dong, Mat. Ya. Iya dong, Cing. Iya kan? Iya, Itu tanpa iya. perlu kita menjelaskan. Kopi dulu. Pak Iman, panasnya ini sampai episode habis kita nggak habis ini kok. Dia udah mendidih, direbus lagi sama dia. Iya. Oke, hari ini kita akan kembali seperti biasa membahas all about love. Tentang cinta-cinta, tentang masalah-masalah dalam kehidupan percintaan kalian, dalam kehidupan sosial kalian, ya kan? Untuk itu sudah hadir bersama saya Saudara Abdel Ahrian yang akan menemani kita menjelang berbuka puasa kali ini. Tapi udah kopi. Iya. Maksudnya itu udah berbuka puasa. Iya. Tapi boleh nggak, Cik, kita bikin di buka puasa? Boleh. Buka puasa, menjelang buka puasa. Tapi kita syutingnya dari sekarang untuk stok buka puasa. Jadi Tapi kita udah ngopi ya. Iya. Yang nungguin bisa ngiler ya. Iya. Ya itu boleh juga tuh. Tayang jam 5 tapi kan di Bali udah buka. Tapi kalau orang-orang marah gimana ya? Nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, dia nggak usah nonton pas banget jam 5, Oh, kita pas habis tayangnya maghrib. maghrib aja, habis maghrib. Tapi terang. Tayangnya itu menjelang orang berbuka puasa. Iya, makanya. Orang ngabuburit, kan sekarang orang ngabuburitnya agak keluar-keluar. Iya. Ngabuburitnya di Rumah. aja, lemas sambil nontonin cinta. Ai. Tapi itu semua harus disensor karena akan menimbulkan gibah dan mengurangi pahala puasa. Kok kita. gibah? Kan orang dia sendiri yang mau diomong. Oh iya, nggak gibah ya? Nggak gibah dong. Gibah nggak sih? Kan dia nanya. Tapi kan kita mengkonsumsi masalah orang ke publik. Kan dia mau. Gibah itu yang diperbolehkan. Hah? Ada gibah yang diperbolehkan. Gimana? Gibah yang diperbolehkan itu pada saat lo memberikan keterangan di tempat yang semestinya, pengadilan. Itu gibah? Lo boleh menggibahkan keburukan orang di situ. Lo boleh, bukan menggibahkan, lo boleh menceritakan keburukan orang. Oh, karena kondisinya. Pengadilan, proses verbal, verbal polisi, apa nih? BAP. Nah, itu lo boleh menceritakan keburukannya karena ya kalau nggak jujur malah salah. Iya. Gitu. Atau lo mencari penyelesaian dari masalah lo yang berhubungan dengan orang lain. Nah, Orang lain itu punya keburukan, nah boleh lo ceritakan. Tapi harus diceritakan kepada orang yang tepat. Masalahnya kita berdua tepat gak? tepat. Tepat Kan ini asal di nggak kita lucu-lucukan. Ini no komedi. no komedi. Jadi kita memberikan share and care. Karena kita care, kita memberikan share. Pakai fresh care. Wah, pakai fresher. Cing, penonton bayaran dibayar berapa, Cing? Membuat konten ini rusak. Iya. Harus dalam koridor bahwa ini adalah no komedi. Iya. Cing, besok kita pindahin bunga 2 itu, satu di samping Cing, satu di samping saya. Ini ya. Jadi kita seakan-akan di
Permandikan bunga. Sekarang aja Man. Bayar karena Man sini. Sini Man. Langsung. Tinggal geser sini. Langsung. Yang merah-merah ini Man. Langsung. Ini harusnya tadi sebelum syuting. Ditarik sama, nah ya itunya ya. Langsung. Satu sini. Hanya ada di sini. Satu kita lihat coba. Tolong ini tarik. Jangan merusak. Nyangkut ini. Man yang satu nggak ada merahnya, Amat. Ini merah di sini semua. Ya udah Merah nggak di jadi. sini. Jadi kayak ini enggak kurang bagus ini. Kurang bagus loh. Balikin Kenapa aja. juga diturutin? Kan Kurang. cuma usul, dilihat dulu harusnya langsung disuruh Pak Iwan tarik. Langsung kotor nih, Man. Kenapa saya? Nggak, udah nggak kelihatan. Ini Herman udah curhat loh. Iya. Oh, Herman nggak ada. Herman udah nggak boleh curhat, Herman. Oh masa nggak boleh? Jangan lagi udah. Kenapa? Payah udah. Kenapa? Komedi isinya dia bohong. Gua Nanti dia bikin Instagram lain loh. Udah nggak Herman. Protes sih, kok nama saya disebutin? Kan saya bilang Herman banyak di Indonesia. Oh iya. Oh dia gitu. Oh dia DM lo. Iya. Kenapa namanya disebutin? Oh Mama Dada. Ya awalnya kan nggak disebutin, tapi karena saking lucunya kan terus ku bilang. Ya namanya siapa nih? Namanya siapa Udah nih? bodo amat lah, ini siapa namanya? Herman. Ah Herman doang. Lucu juga lagi namanya Herman. Bukan akun IG-nya. Iya, bukan akunnya. Iya, Herman bener. maaf ya atas kekilafan kita, soalnya lucu banget. Tapi mudah-mudahan kamu nggak marah kita. Enggak lah, nggak marah kan? Suruh banyak yang undang, Mat. Iya banyak yang undang. Ayo coba undang. Kalau dia di Jakarta ya, suruh datang aja. Ya, merasakan kopi Pak Iman. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama ini. Ya. Ini udah pernah nih izin bertanya, cinta itu pandangan pertama tanpa proses langsung begitu saja atau proses? Udah pernah ini. Udah pernah. Udah pernah kita. Udah pernah. Udah pernah kita ini. Yang berikutnya. Curhat dong, Mat. Iya, Cing. Oh gitu. Iya. Pakai dong nggak sih? Iya dong, Cing. Udah sama aja, nanti Iya. tinggal dipilih salah satu di cut. Iya. Oh kan ini tanpa edit. Tanpa edit? Iya. Oh iya ya. Jadi gini, nama akun disensor Gan. Oke, Gan. Kok dia Gan sih? Gan ini. Kok manggil gue ganteng? Kita Kaskus. Oh kasih kan manggil Nanti gue kita ganteng. tayang di Kaskus TV juga. Emang udah ada ya kasusnya? Iya kan? Ada kan? Udah, Ada. masih ada kasus ya? Udah mulai. Udah nggak ada, udah di TV. Itu Kaskus TV. Kasus buat itu. Fokusnya di sini, Oke, jangan oke. di. Jadi ini ada masalah. Ada teman saya yang cinlok. Cinta lokomotif. Wah. Lokasi. Ya lokasi di lokomotif kan bisa. Bisa. Siapa tahu dia masinis. Ya kan? Cinta. Ya kok cinlok. Ya kok apa nih ya kok? Ya. Apa dia? Curhat dong, Mat. Jadi gini, nama akun disensor kan? Oke, Iya. jadi ini masalah ada teman saya yang cinlok. Ya kok. Ya kok cinlok gak apa-apa lah. Oh gini, ya kok cinlok gak apa-apa lah. Kalau mungkin ini typo nggak? Kok apa kok ini, kok orang? Ya. Kok logat Papua gak sih? Ya kok cinlok gak apa-apa lah, bisa. Atau kalau Biasa ya, tapi kalau ini, bisa ya. juga ya. Yang laki sudah punya pacar dan sing cewek. Oh Jawa dia, bukan Papua. Kode atas gugur. Oh iya, jangan. Dan sing cewek ya udah tahu. Tapi mereka tetap bermesraan. Nah, saya mencoba membuat perempuan suka dan menjauh dari ya jujur. Menjauh darinya koma harusnya. Dari ya jujur saya. Darinya titik. Ya jujur. Saya kasihan sama pacar lakinya. Koma. Sama pacar lakinya maksudnya? Sama yang si laki. Si laki. Si laki. Ya. Ya. Padahal udah pacaran dari SMP hingga saat ini di perkuliahan. Gak pulang-pulang. Pacaran terus dari SMP. Tapi yang perempuan itu udah saya coba dekati, malah dia tambah suka pada yang lakinya. Gimana sih? Yang mungkin itu dulu saya juga bingung mau curhat, tanya apa jadi malah curhat. Ya mungkin itu dulu saya juga mau tanya apa malah jadi curhat. Yang mungkin itu dulu saya Kok juga... Herman ya? Bukan ini. Ini Herman udah ganti Bukan, akun, yakin bukan, aku. bukan. Kalau Herman, kata-katanya bisa dimengerti. Kayak ini nggak bisa dimengerti. Ini terakhir nih ya. Nanti kita iniin kan ya, ada ya. Ada ya. Yang mungkin itu dulu saya juga bingung mau tanya apa jadi malah curhat. Ya ini dia bermasalah di titik komanya, Cing. Coba saya perbaiki ya. Ya. Saya perbaiki dari atas. Curhat dong, Mat. Iya dong, Cing. Itu dong doang, ini ya dong. Iya dong, Cing. Nah,
Jadi gini, nama akun disensor Gan. Oke, aman tuh. Harusnya kita titik sensor. ya. Oke. Titik. Ya. Dia koma di sini. Iya. Ya. Jadi ini masalah ada teman saya yang cinlok. Oke. Ngerti. Ya, kalau cinlok ya kan. Ah. Kan dia Jawa nih, Iya. pakai sing tadi. Jadi Iya. konya gugur. Ya, kalau Iya, kalau cinlok gak apa-apa lah, biasa. Tapi ini yang laki sudah punya pacar dan yang cewek, sing cewek kan. Sing itu kan bahasa Jawa yang. ya. Yang cewek ya udah tahu, koma. Tapi mereka tetap bermesraan, Oke. titik. Oke. Oke? Ya. Nah, saya mencoba membuat yang perempuan suka dan menjauh darinya. Titik Dari lagi. siapa? Dari si cowok. Membuat perempuan suka ke siapa? Suka ke dia. Saya coba membuat perempuan itu suka. Oke. Iya kan? Ya. Aku bisa membuatmu. Saipul? Dewa dong. Oh, Dewa ya. Dewa. Darinya, titik ya. Ya jujur, saya kasihan sama pacar lakinya. Maksudnya Berarti ini cewek. Pacar lakinya. Pacar lakinya kan cewek. Enggak. Oh. Jadi dia menjelaskan dua orang yang lagi berpacaran. Dia sebut dengan si A itu pacar laki, yang kedua pacar cewek. Iya. Berarti dia punya dua pacar, laki dan cewek. Enggak, ini pacaran nih, Cing. Pacaran. Ah. Dia sebut satu pacar laki, Ya satu kan? pacar cewek. Oke, mana nggak ada pacar cewek ini? Iya, maksudnya begitu. Saya kasihan sama pacar lakinya. Iya. Pacar lakinya kan Berarti cewek. cewek. Hah? Yang dideketin, Yang dideketin. Yang dideketin. Dia udah punya pacar cewek, Mat, yang dideketin ini. Yang dideketin. Dia berusaha menjauhin, tapi kasihan sama pacar ceweknya yang itu. Kok tinggal bilang saya kasihan sama ceweknya. Bukan. Iya, itu. Ceweknya laki. Laki dong. Bukan. Hah? Sama pacar lakinya. Ini jadi gini nih. Ada dua Dua orang pacaran. pacaran. Dua-duanya. Bukan. Ini masalahnya adalah dua-dua ini temannya. Masalah ada teman saya yang cinlok. Nah, Dua-dua, ini ada dua orang pacaran. Ah. Ini cewek, ini cowok. Iya. Cowok ini udah punya cewek. Iya. Enggak, cewek. Cewek. Nah, ceweknya ini tetap ngedeketin. Tetap ngedeketin. Walaupun tetap bermesraan. walaupun dua-duanya. dia tahu. Iya, dia tahu. Dia tahu Iya. bahwa ini Udah sudah punya cewek. Oh, iya. Nah, orang yang bertanya ini, Ah, yang ini bertanya, dia kasihan sama pacar lakinya. Iya. Nama pacar lakinya. Dia kasihan nih, si ini. Hei, Nah, nih, si ini. nah, Si iya, ini. iya. Sini yang bertanya nih. Iya. Wah, Ya, ini ada pesawat ya. karena ini kita dekat dengan Halim. Halim udah tutup. Hah? Udah, tapi kok itu masih pesawat itu ya? Iya. Masih Halim. pesawat Komersil ya? komersil. Proses kali. Ya, Halim Perdana. Perdana Kusuma. Udah ada kita ntar komedi jadinya. Iya. Ya. Nih yang nanya kasihan sama pacar lakinya. Berarti dia kasihan sama ini. Dia cewek. Yang cewek. Yang pacar lakinya. Ini cewek yang lain nih. Oh, yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Ya, tapi gua kasihan sama Ah. pacar lakinya. Lakinya. Oke, itu udah deh. Padahal udah pacaran dari SMP hingga saat ini di perkuliahan. Si ini, si Iya, pacar laki. pacar lakinya itu sama Ah. lakinya, SMP. ya Nah, di SMP pacaran. pacaran dari SMP. Sampai Ah. sekarang dia di perkuliahan. Kuliahan. Disebutnya perkuliahan lagi. Sampai sekarang dia kuliah udah kelar. Oke, tuh. Dari SMP hingga perkuliahan. Tapi yang perempuan, nah ini yang mana? Ah, yang perempuan yang ini. Ya. Yang Yang ini nih. perempuan itu. Yang cinlok ini. Yang cinlok. Yang cinlok. Udah saya dekati, malah dia tambah suka pada yang lakinya. Ah, Dia udah ini cinlok, ini mencoba mendekati. Dekati. Tapi dia malah udah suka. sama ini. Dia tambah suka. Sama Yang lakinya. mungkin itu dulu. Hah? Yang mungkin. Ya, mungkin itu dulu. Kok yang sih? Ini Iya, ya mungkin itu dulu. Saya juga bingung mau tanya apa jadi curhat. Cing, ini kita setengah jam doang ini dibahas Iya. chatnya. ini Astagfirullah. ini Hah? kalau menurut gua Hah? dia ini bukan masalah kasihan, dia ini senang Lagi sama- suka. Sama Sama yang cewek Sama yang- pertama. iya, pihak yang ini, pertama. yang sedang bermesraan. Yang cinlok. Cinlok sejak SMP bukan sejak Bukan. SMP. Bukan sejak SMP. Yang baru Yang cinlok. baru cinlok ini. Dia suka, tapi dia cinlok sama ini.
Nah, masalahnya adalah dia itu dekatinnya mana? Yang cewek yang kedua apa yang ini? Yang ini dong, yang ini kan udah pacaran sejak SMP hingga perkuliahan. Kok hingga Kayak perkuliahan? lagu Surti Tejo ya. Iya. Tapi motivasinya bukan karena kasihan sih, gue yakin. Mereka jalan sejak lulus SD. Iya, saya Hingga mau kini Bang Ipul. beranjak perkuliahan. Iya. Cing, Jangan ya. penonton bayarannya tolong. Iya, tolong jangan terlalu ini lah. Cing, Boleh. besok Cing pegang itu aja. Meringis-ringis boleh. Pegang bunganya, buat- batangnya doa. Iya, Kalau buat ada yang David. ketawa lempar. Iya. Dia bingung ini antara bertanya atau curhat. Ini lo lebih curhat. Masalahnya adalah, Apa? ini masalahnya adalah, dia kan udah temenan sama SMP sama si cowok ini. Si cowoknya, ini teman SMP-nya Iya. kan. Oh, bukan. Ini temannya, mereka udah pacaran, udah kenal lama. Nggak tahu Teman saya yang cinlok kan. Nah, temannya yang cinlok kan. Iya. Temen apa cewek? Cowok. Cowok kayaknya. Oh, yang cowok temannya cowok. cinlok. Ah. Temannya cinlok. Ah. Nah, berarti kan otomatis dia udah kenal sama pacar temannya yang ini nih. Yang SMP. Dari Yang SMP. sejak sejak SMP. Sejak perkuliahan. Nah, masalahnya adalah dia mau coba nikung yang ini, apa yang ini, yang dia mau dekatin. Karena Yang bisa ini jadi dia dong. nggak kenal yang ini. Yang ini kan dibilang dia udah coba dekati si cewek ini, tapi cewek ini malah tambah suka sama si cowok yang sudah punya pacar yang sejak SMP hingga perkuliahan. Yang ini nih tahu nggak? Enggak. Tahu nggak kalau dia ada bermesraan sama cewek lain? Enggak. Oh, Posisinya oke. enggak. Oh iya. Posisinya nggak Berarti bukan bertahan. dia komporin ke sana ya? Bukan. Cuman dia bilang, gue akan menyelamatkan hubungan si laki dengan pacarnya Yang dua-duanya temannya, karena Yang udah dari sejak- SMP kenalan. sejak SMP hingga Perkuliahan. nih si dia bilang mau menyelamatkan karena dia kasihan Nah. sama si pacar lakinya. Dia mendekati ini. Iya. Tapi dia semakin mendekat ke sini. Iya. Nah, ini permasalahannya di mana sebenarnya? Permasalahannya apa dia biarin aja? Dia kasihan nih, care-nya dia ini. Fresh and care. Enggak. Wah. Helmet and care. Apa? Ada toko helm kan? Helmet and care. Helmet and care. helmet. Helmet care kan? Iya kan? Ada. Ya. Nah, ini dia bertanya itu apakah wajar? Dia kan punya modus nih, seolah-olah dia peduli care. sama hubungan temannya. Dia seolah-olah dia care kan, Ah. padahal dia fresh. Wah. Ya. Seolah-olah dia peduli, Dia peduli, padahal dia fresh. padahal dia lindungi. Lindungi, bagus. Seolah-olah, ya nggak tahu beneran care atau enggak. Ah. Tapi kok caranya adalah mendekati si cewek. Ya apakah mungkin ya dia pikir Loh? anjing teman saya dari SMP pacaran saya jomblo. Mumpung Enggak. sekarang nih. Lo masa Malah dapat dua lagi sama itu sama ini. Bagi kali gitu. Iya, berarti dia nggak, apakah murni care-nya ini? Dengan cara, gue deketin dia deh, supaya hubungan ini udah menjauh lah, gitu. Karena ini si ceweknya Aku tadi potong bulu hidung, Cing. Terus? Tajam-tajam di dalam. Terus, Tajam-tajam di dalam. kenapa emang? Geli-geli gitu. Jangan dipotong dong, cabut. Enggak ya, keluar-keluar ya, offside. Oh, Ku potong-potong jadinya ketajam tuh. Tekan-tekan sini-sini. Goblok. Kenapa tiba-tiba bulu ini? Jadi kayak Jamar mau ketawa, ketusuk gitu. Di dalamnya ketusuk. Kan hidung naik nih, ketusuk jadinya. Iya. Tercukuran ganteng kan gua kan. Rapi banget hari ini, Mat. Iya. Rapi banget. Ah ini. Gue jadi bingung deh. Ini dia ini, menurut gue, terlalu berlebihan kalau alasan lo ngedekati cewek ini untuk care supaya nyelamatin hubungan temen lo Ya. yang sudah berpacaran sejak SMP hingga Perkuliahan. dengan cara lo mendekati. Lo Oh, ya. kalau misalnya akhirnya jadi, lo kasihan cewek yang ini dong. Betul. Lo mendekati hanya untuk Nah, dan menurut saya ada solusi yang terbaik Apa? buat si cowok ini Apa? yang curhat tadi. apa? Dia kan
seolah-olah mau kasih tahu ini cewek yang satu ini biar janganlah dia punya hubungan dengan pacarnya. Tapi justru ini malah tambah suka. Iya. Nah mendingan kok jujur aja. Kalau Anda suka sama si cewek ini. Orang dia malah tambah suka sama ceweknya. Oh, tapi dia belum bilang mungkin. Belum ya? bilang. Dia seolah-olah untuk mau bikin sekat sama mereka biar dia masuk. Iya kan? Iya. Modusnya gitu. Ya kenapa kok nggak bilang aja? Gue suka sama lo. Aku suka sama lu, dibandingkan yang itu punya pacar, mending sama saya, gitu. Karena yang sudah punya pacar itu sudah berhubungan sejak SMP hingga Perkuliahan, gitu, sambil nyanyi dah kau di situ ya. Gitu, Iya. mending kasih tahu. Iya, iya, kasih iya, tahu iya. sambil dibumbui ya, udahlah. Iya, Itu kan hubungan orang, mereka berdua teman saya, gitu Iya, kan. Daripada rusak, mending aku suka nih sama kau, gitu. Jadi nggak usah berpura-pura untuk menyelamatkan hubungan Iya. orang lain, nggak usah. Jangan, nggak usah. Nggak usah, Kalau itu cinta ya lo bilang cinta, kalau sayang juga bilang sayang. Bang Ipul. Kok Bang Ipul? Kan Bang Ipul Itu lagunya panggilan. siapa ya? Bukan masalah itunya lagu Saipul, bukan. Dulu tuh Saipul Jamil itu Apa-apa nyanyi. apa-apa nyanyi gitu. Dia denger satu kata yang ada di lirik lagu dinyanyikan. Oh iya. Gitu. Tapi mudah-mudahan saya nggak jadi kayak dia ya. Kenapa? Pedofil? Iya, emang dimasuk pedofil ya? Iya dong. Iya. Pelecehan seksual. Tahu. Hah? Gak takut ya kalian dia. Orang gak apa-apa. Enggak, emang udah divonis kan? Ya udah divonis. Iya, berarti makanya gue bersalah nanya, dong. vonisnya pedofil. Iya. Iya. Ya bukan pedofilnya nggak ada di vonis kan anak di bawah umur ya pedofil dong. Oh iya, maksudnya. Pelecehan seksual ya. Iya. Ya. Dah, itu udah tuh. Lo nih sekarang baca lagi. Udah 26 menit aja. Hah? 26 menit. Ini satu pertanyaan doang. Aku ya sekarang ya Cing ya. Ya. Oke, semoga ini bagus ya. Bagus nih tentang ini nih, tentang bagus nih, Hah? yang S depannya. Oh ya, ini. Oke, ini pertanyaan singkat, padat dan jelas, Cing. Oke. Pertanyaannya bagus, Iya. jawabannya bisa nggak kita nih? Bisa. Oke. Cingnya bisa kan? Bisa. Tadi kan saya udah kasih solusi, sekarang Cing dong. Oke. Ya. Kalau semua tidak ada embel-embel curhat dong. Oh, apa kita lewat aja? Oh, jangan. Jangan. Ya, nggak apa-apa. Curhat dong ya. Ya. Curhat dong, Cing. Curhat dong, Mat. Ayo mat gitu. Ayo, Mat. Mat, ayo mat. Ayo, Mat. Mamatan. Daripada Mamat beneran, wah. No komedi, ini kita komedi Oke, banyak iya. banget loh. Lo aja nggak usah ketawa, gue bisa nggak ketawa gue? Ih. Bisa gue. Herman aja Cing yang pancing aku ketawa, aku udah tahan-tahan. Kalau Herman emang itu, maksudnya nggak ada orang Ini yang mulai nggak- senja loh, mulai senja, Oke. matahari mulai masuk. Coba di pen ke matahari, blacklight. di pen ke matahari. Backlight. Kalau semua harus dituliskan, kalau semua telah dituliskan, kenapa masih harus dipertanggungjawabkan? Dia nih yang belum ngerti nih. Jika semua takdir itu sudah ditulis, kenapa kita harus bertanggung jawab Atas takdir itu. atas takdir itu? Karena kan udah ditulis nih, kita cuma sebagai pemain yang memainkan skrip itu. Tapi kenapa kita harus bertanggung jawab? Nih, Memainkannya dengan apa dulu? Hah? Ya. Gimana? Berhasil apa enggak? Ini lebih filosofis. oke. Lebih Gua filosofis. akan coba jawab ini dengan sebuah praktek yang sederhana. Dengan sebuah praktek yang analogi yang sederhana. Ya. Gimana, Cing? Iya, sebentar dulu. Bentar dulu, gue lagi nyari-nyari gimana menyampaikan sesuatu yang ribet dengan cara sederhana. Menurut Einstein itu kalau lo udah bisa menjelaskan sesuatu yang ribet dengan cara yang simpel, nah itulah lo baru lo Jenius. cerdas. So, tapi kita di sekolah cerdasnya diukur yang ribet-ribet. Matematika. Nah iya, lo harus ngerti itu dulu. Baru bisa kita bikin simple ya? Begitu lo ditanya, gue udah menguasai nih, kayak begini caranya. Ya jadi gimana? Kenapa harus? Kenapa ya? Kalau memang semua sudah dituliskan, Kenapa kita harus bertanggung jawabkan? nih, ini ada kopi, Nah, ini ada air, air putih, mineral. air putih. Kita selalu dalam hidup itu selalu ada di persimpangan, selalu ada di persimpangan, karena selalu ada pilihan. Seperti gue pengen minum nih, takdir gue aus, gue pengen minum. Begitu
takdir gue udah aus, saat itu juga kita diberikan pilihan. Lo mau minum apa? Ini ada dua nih. Ini ada dua nih. Ya, gue nih yang milih nih. Gue milih ini. Tuh. Nah, takdir gue minum kopi. Gue yang memilih. Memilihnya minum kopi. Meminum kopi. Berarti ada kebebasan dari kita juga. Free will. Free will. Nah, begitu gue minum kopi, gue harus mempertanggungjawabkan pilihan gue. Kenapa kau minum kopi? Bukan. Gitu ya? Iya, misalnya begitu minum kopi, nanti lo nggak bisa tidur. Oke. Kalau kebanyakan kopi, minum kopi, lo nggak bisa punya anak. Karena Walaupun enak. ngopi terus, kapan bikin anaknya. Ya kan? Itu. Atau lo di kedokteran gigi, dia akan membuat stain di gigi. Nah, itulah yang harus lo pertanggungjawabkan. Plak. Itu yang harus lo pertanggungjawabkan. Oke. Padahal bisa juga gue memilih takdir yang lain. Yaitu gue memilih air putih. Mungkin, Cing. Ya. Maksudnya adalah, yang dituliskan itu adalah bahwa ketika ada di persimpangan kehausan, Abdel Ahrian akan memilih kopi. Itu dituliskan? No. Tidak? Tidak. Nah, itu yang harus kita luruskan. Tidak. Jadi jangan salah berpikir bahwa takdir itu dicatat adalah, tapi ada free will-nya di situ juga. Takdir. Nah, seperti kisah Umar bin Khattab pada saat Madinah atau daerah mana yang sedang mengalami pandemi, Ya. wabah. Oh, yang jangan masuk Iya. dan keluar itu. Jangan masuk dan keluar. Dia pun ke sana terus dia memilih untuk tidak jadi masuk. Dia memilih untuk tidak jadi masuk. Terus ada yang mengkritik. Oh, berarti nggak percaya dong sama takdir. Gitu. Kenapa nggak masuk aja ke situ? Beliau menjawab pakai bahasa gue ya. Gue memilih menghindari takdir ini untuk Takdir yang lainnya. takdir yang lainnya. Berarti dikasih. Iya, artinya tidak A, B, C, D itu ditulis. Ditulis tidak. Kita masih diberi kebebasan. Jadi ibaratnya kita tema nih, tema dalam satu tulisan itu apa gitu, haus gitu. Isiannya itu kita yang bikin. Kita yang minum kopi, kita yang minum air. Selalu ada pilihan. Kayaknya bilangan biner dalam komputer. Makin. Cuma komputer itu dasar waduh Ada pesawat, tapi Ada karena pesawat. kita bukan no komedi, jadi kita lanjut. Padahal ini sebenarnya ada pilihan, kita mau terus ngomong Kita mau terus ngomong atau nunggu. Atau tunggu pesawatnya. Kalau kita nunggu pesawatnya, omongan kita takdirnya akan menjadi lebih jauh, panjang Akan durasi. lebih panjang. Itu sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Kalau kita terusin ngomong, takdir kita akan terganggu dengan Iya. suara. Betul. Maka jangan sesekali apa-apa menyalahkan yang menulis takdir Tuhan. Iya. Karena Tuhan memberikan Anda menjadi makhluk mulia itu karena Anda punya free will itu, punya akal. Iya. Iya kan? Untuk memilih mana yang Untuk benar. memilih mana yang benar. Iya. Gitu. Kecuali 3 hal. Apa? Jodoh, rezeki, dan juga mati. Mati. Itu yang sudah ditulis. Iya. Iya kan? Iya. Itu pun jodoh. Caranya bisa macam-macam. Iya. Iya kan? Rezeki Caranya macam-macam. caranya macam-macam. Bisa rezeki aku di studio Palapa gitu. Tapi aku bisa lewat Palapa 8, bisa lewat Palapa 7. Cuma yang ditulis ada di Palapa 9. Aku bisa 7 dulu, baru ambil yang Palapa 8. 9. Iya kan 8 dulu. Gitu. Jadi free will itu tetap ada ya. Iya. Gitu. Jadi makanya kita bertanggung jawab atas free will-nya Free will kita. Pertanggungjawaban kita, bukan takdirnya kita. Nah, Itu kan. benar. Yang dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir adalah pilihan-pilihan kita, free will-nya kita. Kenapa lo milih ini? Bukan takdir. Bukan takdir. Bukan takdir. Misalnya, nanti di hari akhir tidak akan dipertanyakan, kenapa kau nikah dengan si A? Enggak. Tidak. Tapi, Kenapa kau nikah waktu itu, kau bawa lari dia? Iya kan? karena sama orang tuanya nggak disetujui. Nah, gitu-gitu. Misalnya. Iya. Misalnya. Begitu. Kira-kira kurang lebih. Berarti lo setuju tuh? Setuju banget. Nah, gue enggak. Aduh, jadi ingat Viko nih. Enggak, dulu pernah bahas free will ini, Ya. utuh, full, Ya. itu di atas kosannya Muslim. Kita dulu, aku selalu pulang WIT, itu ke kosan Muslim. WIT karena itu apa? Waktu Indonesia digeser. WID, digeser Wisai. Iya. Pulang itu selalu nongkrong di kosan Muslim. Kadang di warkop depan,
kadang di rooftopnya. Nah awal-awal aku sama Muslim tuh bikin no komedi. Kita bahas kehidupan tapi tidak boleh bercanda karena jenuh nih sama-sama pulang kerja komedi serius dong gitu. Nah gitu. Nah Viko lama-lama Viko ikutan datang. Kita bahas soal free will ini. Kesimpulannya sama bahwa free will itu tetap ada dalam pilihan. Nah itu yang akan dipertanggungjawabkan. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Oke. Next. Ini makin deep ya. Wow, deep. Oke, berikutnya. Kakak saya lagi di fase pengen banget punya pacar. Tapi di otak saya ngapain sih pacaran? Oh, bukan kakak saya nih, kakak. Iya, kok tiba-tiba dia kakak saya. Kakak, saya lagi di fase pengen banget punya pacar. Tapi, 2 kali nih. Tapi di otak saya, ngapain sih pacaran nggak jelas? Menurut kakak Mamat gimana? Oh, ini nanya khusus untuk lo, Mat. Oh, enggak gitu. Iya, menurut kakak Mamat gimana? Pacaran ya? Pacaran. Dia udah pengen banget punya pacar, tapi ditolak. Di otaknya, ngapain pacaran? Nggak jelas. Kok bisa ya? Pengen banget pacaran, tapi ngapain pacaran? Coba Anda telah lagi, mungkin istiqoroh. Benar. Mungkin merenung. Ya. Siapa tahu keinginan Anda itu bukan pacaran, tapi mempunyai pasangan. Iya dong. Senyumin Iman. Bener kan? Iya. Bukan pacaran, tapi mempunyai pasangan. Punya pasangan itu bisa dengan menikah. Bisa dengan pacaran. Iya, bisa dengan pacaran. Cuma di otak dia ini kan mikirnya pacaran. Kita nggak tahu dia umur berapa ya. Iya. Kita nggak tahu dia di umur berapa juga gitu. Cuma kalau yang dipikir adalah kesepian, kan biasa gitu laki-laki merasa kesepian. Perempuan juga merasa kesepian, kayak nggak punya orang-orang yang misalnya ketika kita bangun tidur, morning babe, morning sayang, have a nice day ya, gitu kan. Apa? Have a nice day. Evan Gomez. Enjoy your time, gitu-gitu kan. Ya. Have a nice day. Iya, have a nice day. Have fun. Saya kan British. Oh, oke. Masa gitu-gitu doang sih orang menganggap sebuah hubungan yang begitu sih, padahal pada saat udah berhubungan, apalagi berumah tangga, yang gitu-gituan mah nomor. Iya. Allah, tapi ya di saat masa-masa sendiri, masa-masa sepi itu kayak kita merasa bahwa yang ada sama kita ini kan teman-teman nih. Tapi ada sisi hal yang gak bisa manja-manja bareng teman. Gitu-gitu kan. Misalnya aku sama Cing Abdul tiba-tiba tidur di pundak Cing Abdul gini-gini aku kan gak mungkin, Cing. Mungkin sih, tapi gua kelepak. No komedi, itu kelepak kok komedi. Yeah. Momen-momen itu kan gak mungkin kita dapat pada teman. Iya, momen-momen itu kan. Makanya jangan pakai pandangan bahwa saya butuh pacar gitu. Tapi mungkin butuh pasangan. Iya. Butuh pasangan ini jika umurmu sudah cukup merasa udah siap, ya silakan untuk menikah. Gitu. Segerakan untuk menikah. Karena salah satu yang harus disegerakan itu selain bayar utang, menikah kalau lo udah mampu. Ketika mampu ya. Iya. Ketika udah siap, udah mampu harus disegerakan gitu. Iya. Nah itu free willmu, takdirmu. Takdirmu nanti tapi harus berusaha untuk menggapainya itu. Free will. Gitu. Jadi karena kalau untuk menggapai free will kita harus apa? Harus percaya takdir. Oh. Kalau free kick? Free kick gol dong. Oh. Gitu ya, mungkin sesimpel itu. Silakan aja. Cing Abdul. Lo dong sekarang. Aku ya? Iya. Yang terakhir. Ini sudah pernah. Last question. Oke. Ini sudah pernah. Oke. Yang berikutnya. Iya. Waduh, panjang banget lagi. Panjang banget yang kemarin. Ya udah nggak apa-apa ini. Yang terakhir nih. Assalamualaikum Bang, namanya sensor aja, udah pasti. Curhat dong, Mat. Iya dong, Cing. Iya dong, Cing. Nah, ya. mungkin curhatan saya ini nggak kayak curhatan orang lain, Bang. Saya pun tidak yakin ada masalah percintaan atau tidak. Oke. Aduh. Kenapa? Pertanyaan gede banget nih. Nggak apa-apa. Gimana ya, Bang? Aduh. Yang gini-gini boleh nggak kita ya, Bang? Boleh lah. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa orang curhat. Gimana ya, Bang? Aku yang berat ucap. Ngehilangin kecanduan porno dan masturbasi. Atau saya menyebutnya love addicted. Apa? Emang ada istilah gitu? Nggak ada. Istilahnya coli.
yang jago kungfu. Toli. Chongli. Oh, Chongli, oke. Chongli. Wah, makin senjan. Iya, senja, oke. Hidup saya kacau semenjak saya kecanduan. Saya menjadi pendiam dan tidak pandai bicara. Saya merasa ada dinding yang menghalangi saya dengan orang lainnya. Ketika saya melihat wanita, saya merasa wanita itu sesuatu yang wow banget. Nggak biasalah pokoknya. Waduh. Saya merasa nggak ada yang menemani saya merasa sendirian di dunia ini dan saya ingin dicintai. Akibatnya setiap saya melihat wanita yang cakep tentunya, saya langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Saya merasa suka saya hanyalah nafsu. Saya sudah curhat masalah ini ke teman-teman online saya. Saya tidak berani curhat ke teman di lingkungan saya, apalagi dengan keluarga, bisa di-kick. Teman saya menyarankan untuk berhenti dan mengalihkan perhatian ke hal lain. Meskipun begitu, tetap saja saya lakukan. Ketika sedang kumat, saya tahu itu tidak baik dan akan membuat saya menyesal. Namun seolah-olah itu hanya bisikan sesaat. Saya sangat ingin berhenti, tapi ketika saya meniatkan itu tetap saja dilakukan. Besok aja deh, itu mulu yang saya pikir ketika sedang kumat. Kecanduan ini membuat saya merasa tidak punya harapan. Ketika sedih, saya tidak bisa menangis dan kesedihan saya hanya bisa disalurkan dengan mendengarkan lagu. Lagu apa nih? Jadi ketika ada yang bilang lagu itu haram, saya merasa bingung saya harus bagaimana. Orang-orang menganggap masturbasi itu normal. Tapi saya tahu bahwa tidak seperti orang-orang menganggap masturbasi itu normal. Tapi saya tahu bahwa tidak seperti itu. Sekian Bang, saya hanya ingin meminta saran, meskipun mungkin tidak akan saya dengarkan. Saya curhat masalah ini karena saya sering nonton konten Cing Abdel. Saya tahu Cing Abdel pernah merasa kecanduan. Emang iya? Bukan kecanduan ini. Kecanduan yang lain. Cing. Nggak pernah gue. Dia tahu nih. Kok dia? Saya tahu Cing Abdel pernah merasa kecanduan juga. Dia kan bahas kecanduan pornografi. Ya, tapi bukan ini. Harusnya dia bilang dong. Siapa lo bilang pernah kayak masih? Wah. Nggak, kecanduan yang lain. Iya. Oke. Silakan Cing Abdel. Dia kecanduan. Banget ya. Kecanduan gimana? Kecanduan ini. Ya mungkin maksudnya itu sama. Ya. Ini sama-sama kecanduan, cuma beda objek aja gitu. Ya betul. Bagaimana cara menghilangkan kecanduan gitu? Apapun itu. Kecanduan ini itu berkaitan dengan kejiwaan. Makanya disebutnya sebagai mental adiksi. Yang membuat kita obsesif kompulsif untuk melakukan itu berulang-ulang, itu adalah keinginan. Ada beberapa ya orang yang kecanduan apapun gitu. Itu pasti hanya terdiri dari 3 atau 2 deh. Pertama adalah lo pengen itu walaupun lo tahu itu salah. Bukan, walaupun lo dalam keadaan tidak harus melakukan. Oke. Kalaupun lo tidak melakukan, ya tidak apa-apa. Nah itu yang salah satu kecanduan nih. Kalau kecanduan narkoba, kalau lo nggak melakukan, lo akan sakau, badan lo akan sakit. Bukan hanya pikiran doang, sehingga lo merasa perlu itu untuk menyembuhkan kondisi badan lo gitu. Oke. Nah kecanduan ini, pornografi dan masturbasi. Ya, itu adalah sesuatu yang kalau lo nggak lakukan, tidak terjadi apa-apa sebenarnya dalam tubuh lo. Hanya pikiran lo aja yang kepengen, kayak kita pengen apa sih ya? Misalnya, ngidam lah, orang hamil ngidam gitu ya? Mungkin ya, gua nggak pernah ngidam sih. Iya, maksudnya kayak begitu. Jadi misalnya datang pun dia nyicip dikit doang, udah. Iya, ada perasaan kepengen. Tapi kalau orang ngidam kan kadang-kadang dia kepengen terus juga rasanya lapar terus. Kalau belum itu ya gue belum kenyang gitu. Kalau ini kan sebenarnya enggak nih, lo cuma kepengen. Tapi tanpa lo melakukan, badan lo tidak akan menagih apa-apa. Tapi pikiran lo yang nagih sehingga lo gelisah. Karena udah sering. Udah sering melakukan. Lo ada di... Jadi ada kebiasaan yang tidak terturuti saat itu. Terturuti. Maka ada yang bilang bahwa kecanduan pornografi itu lebih berbahaya dibanding kecanduan narkoba. Karena? Karena yang dirusak adalah jiwanya. Ya, narkoba juga dirusak jiwanya kan? Iya, tapi ada. Maksudnya gini, pada saat badan lo nggak butuh aja, lo cari-cari itu. Dibanding kalau narkoba gitu ya. Narkoba karena badan memang nagih. Tapi barangnya nggak ada sehingga lo cari supaya badan lo bisa normal. Kalau ini pikiran, makanya dia tadi lihat cewek langsung. Langsung gitu. Langsung yang dilihat nih udah dibayangin macem-macem gitu. Nah, gue nggak tahu juga penyelesaiannya kayak gimana. Penyelesaiannya menurut saya psikiater sih. Ya harus ke psikiater. Harus pasti. psikiater ya. Pasti harus ke psikiater. Tapi sudah cukup baik. Dia pengen untuk
berhenti gitu. Berhenti. Untuk berhenti. Nah, bagaimana caranya untuk berhenti secara total? Kayaknya harus ke psikiater. Iya kan? Dia kan udah coba mengalihkan ke yang lain. Ke yang lain gitu. Iya. Tapi kan tetap aja, maksudnya itu hanya teman-teman online dia. Iya. Teman yang nyaranin gitu. Bukan mengalihkan kegiatan ke yang lain Betul, supaya tidak ingat. Tapi kan psikiater pasti jawabannya atau obatnya atau apanya tuh lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih dari yang kamu alihin pikirannya. Itu kan jawaban orang awam Iya. gitu. Tapi jawaban psikiater udah tahu apa yang mau dibongkar Lakukan. dari pikirannya gitu kan. Cara Sehingga mengalihkan pikirannya juga pasti mungkin ada metodenya. ada metodenya. Iya. Jadi saran saya mendingan ke psikiater gitu. Karena ini takutnya berbahayanya adalah ketika pikiran itu kamu nggak bisa kuasai, makin lama akan Iya. kepada tindakan-tindakan yang tidak semestinya Betul. gitu. Tindakan-tindakan ya kalau dia lariannya masturbasi doang, ya itu urusan dirimu gitu. Iya. Tapi kalau akan berlanjut terus akan ada orang lain yang dirugikan Iya. akibat pikiran-pikiranmu. Tapi udah keren mau pengen berhenti. Ya, artinya- Cuma itu sarannya psikiater deh gitu. Ya. Yang penting kita bisa mengidentifikasi masalah sehingga lo tahu bahwa diri lo bermasalah. Iya. Yang menjadi masalah saat kita bermasalah kita tidak Tahu tahu. kalau kita salah. Nah, Kopi Ini banyak. kujreng. Hah? Kang Sasfi. Kopi kujreng. tapi ini ada beberapa teman gue juga yang melakukan yang kayak begini. Iya. Pada saat kita muda dulu ngomong gitu. Nah, Mungkin ini entah wajar entah enggak. iya. Mungkin keinginan itu hampir semua kita punya gitu. Iya, semua manusia punya nafsu, Iya, punya semua. nafsu. Tapi ini kan yang menjadi masalah adalah tingkatannya. Iya. Tingkatannya itu karena dia sering menuruti sehingga menjadi edik buat dia Iya, kan. Sehingga adik dia sih harus terus-terusan menuruti gitu. Sesuatu yang dilakukan Atau saran yang paling bagus sebenarnya Ini juga apa ini? Tuh, kelihatan nggak? enggak. Salah satu yang bisa menjadi ini juga kan ini bentuk kesiapan atau udah pengen untuk menikah. Nah, Nah udah mending gitu. Mending menikah. Jadi sama-sama cari alternatifnya dengan istri gitu. ya. Gitu ya. Iya. Oke, silakan Cing. Udah Oke. berapa lama ini? Sampai 50. Wah, gokil. Gara-gara yang tadi pertama tuh Iya, lama banget. lama banget 26 menit sendiri dia. Oke, terima Oke. kasih seru banget ya dengan senja dan bunga di hadapan kita. Memberikan keindahan, tetapi sedihnya adalah kita harus berpisah. Wis. Karena memang yang tidak bisa kita lawan di dunia ini hanyalah sang waktu. Sang waktu. Sang waktu hanya bisa dilawan oleh yang menciptakan waktu. Iya. Waktu itu sesuatu yang sangat jauh waktu. Kan ada yang nanya apa yang paling jauh dan apa yang paling dekat. Yang paling jauh adalah masa lalu karena kita nggak pernah bisa menggapainya lagi dengan beberapa kecepatan cahaya pun. Bisa ya. Lo bisa naik pesawat berangkat jam 8 sampai tetap jam 8. Kemana? Gimana ya? Lewat pasti. Kalau ke Ke luar negeri ya? luar negeri Bisa. Bisa keluar Bisa. negeri. Tapi itu kan dengan Kalau hari ke- yang lain, dengan dimensi yang Bukan. lain. Jadi waktu itu tidak terukur di 8, 9, 10, Cing. Itu jam. Iya, itu jam ya. Waktu itu pas dan present dan apa? Hari ini. Future. Future. Gitu. Jadi kalau kita tetap naik pesawat di sini, ya kita naik pesawat itu di sini nih kemarin. Kita Jadi lo sampai dari di hari Bali. kita saat itu. Dari Bali jam 11. Nah. Lo naik ke pesawat yang supersonik lah. Nah, oh iya. Lo akan sampai di Jakarta jam 11 juga. Iya, tetapi kan Kalau ketika lo Cing naik pesawat itu di Iya. Jakarta jam 10. jam 10. Iya. Iya, artinya lo tetap Waktunya tetap berlalu, Cing. Waktunya itu tetap berlalu. Yang Iya. sama adalah jamnya. Iya. Karena pada saat detik ini kita lagi ngomong kayak begini, jam 17.31 ada orang yang sedang merasakan 16.31. Iya, Ada orang yang merasakan 19.31. iya. Tapi makanya di dalam Al-Quran tidak dituliskan demi jam, tapi demi masa. Demi waktu. Demi masa, ungu tuh demi waktu. Demi waktu ungu ya. Nah, demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Jadi masa yang berlalu, yang maju, yang mundur. Iya. Tidak ada mundur, maju terus kan. Iya kan, masanya itu udah berubah. Walaupun Cing datang dalam keadaan jam yang sama, Tapi masanya sudah berlalu. Gitu. Nanti dulu.
Nanti gua jelasin. Wis. Wah. Oke, terima kasih. Senja menutup. Senja yang begitu indah menutup perjumpaan kita kali ini, Ceng, dengan bunga-bunga yang mewarna di sore-sore ini. Wis. Makin ngaco kalau begini ya. Dengan bunga yang merekah di sore hari kita. Tapi ini kan bunga menemani plastik. kalian untuk menjawab apapun yang kalian Permasalahan. pikirkan. Dan pertanyaan di episode ini cukup beragam. Cukup beragam. Saya suka nih. Iya. Jadi ini bukan hanya tentang cinta, apapun itu. Apapun Tadi itu. itu seru tuh, kenapa kita harus mempertanggungjawabkan padahal semuanya telah ditulis. Dituliskan. Itu keren-keren tuh, pertanyaan-pertanyaan filosofis kayak gitu. Dan kita menjawab sekaligus kita belajar. Nah, benar. Jadi bukan hanya menjawab karena tahu, Iya. menjawab karena belajar. Karena setiap insan di dunia ini sampai ke liang lahat baru dia berhenti belajar. Iya. Itu Karena- pun dia tetap mengingat. Karena ketika ditanya, man robuka, dia akan mengingat lagi. Tetap aja pikirannya akan berjalan. Begitu. Karena kita memang harus menuntut ilmu dari liang apa sih? Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Iya. Tuntutlah ilmu itu dari alam kandungan sampai ke alam kubur. Dan kita juga diajarkan untuk menuntut ilmu walaupun ke negeri Negeri Cina. Negeri Cina. Negeri Cina. Itu pepatah. Pepatah bukan hadis. Itu bukan hadis. Iya. Itu pepatah. Iya. Iya. Tapi pepatah itu ada di zaman Nabi. Iya. Iya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi Nggak itu- tahu. Tapi itu karena di zaman itu artinya bukan menebakkan sebuah tempat, tetapi menebakkan sebuah peradaban. Peradaban. Karena peradaban Sin ya, negeri Sin, Turibu Sin, negeri Sin itu yang duluan maju saat itu, duluan berkembang. Jadi walaupun jauh maksudnya gitu. Iya, Sampai ke negeri sana. Lo harus Sebenarnya tuntut kalau ilmu. jaraknya dekat, kalau untuk maksudnya dari masing-masing Asia juga gitu. Kalau mau hitungannya adalah jauh, enggak. Hitungannya adalah walaupun sampai ke sana, itu daerah berkembang dimanapun itu, kalian ambillah ilmu dari situ gitu. Ya, ya. Jadi pesawat yang berlalu meninggalkan daratan dan juga awan-awan di sekelilingnya, Mungkin kita pun saja. akan berlalu. Mungkin saja dia yang berangkat 17.34 akan sampai di tujuan pada jam 17.34 juga. Iya. Tapi masamu udah berlalu. Masamu berlalu. Anda mungkin berangkat ketika matahari ada di sana. Iya. Tetapi ketika sampai matahari udah di dalam. Iya. Nggak Di mungkin tempat sampai di ini. sana Mamat dan AA masih syuting, nggak mungkin. Masih syuting nggak mungkin, tapi keren banget. Karena Mataharinya. Mamat dan AA syuting itu ya hanya terjadi di masa itu. Vibe-nya nih indah banget ya. Wah, vibe. Enggak, vibe ininya. Lo anak Jaksel. Gokil ya. Iya, iya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di curhatan-curhatan selanjutnya. Hah? Oh, di situ. Iya. Santai aja. Sampai 2 orang nunjuk, bingung gua. Ngalir aja gitu. Terima kasih banyak atas terima kasih banyak atas pertemuan-pertemuannya. Iya. Karena yang paling kutakutkan dari pertemuan Adalah adalah kadar rindu kita yang bertambah ketika perjumpaan lagi. Terima kasih, sampai jumpa di Mamat dan AA. Curhat Curhat dong, dong, Mat. Dia geli sendiri.